Oke, siapa yang akan memimpin doa? Mana Salman? Salman, Nuno sudah ada belum? Keluar Pak Salman. Oh, keluar. Udah keluar. Nuno Nuno. Ustaz. Oke, Nuno pimpin doa ya. Dibuka boleh ininya mikrofonnya. Siap. 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 Kita berdoa. Tangan ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ditutup lagi mikrofonnya, dipasang telinganya. Oke, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik Ananda, alhamdulillah di siang hari ini di bulan suci yang insya Allah penuh keberkahan ini kita bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka. Pak Irwan mungkin ya, ada yang mukanya bisa kelihatan, ada yang enggak. Nah, tapi walaupun demikian kita bertemu melalui virtual meeting, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yaitu kita belajar bersama-sama ya, dalam rangka membahas soal-soal latihan untuk persiapan besok ujian sekolah. Ya, ujian sekolah khusus untuk untuk seri pemahaman konsepnya ya. Itu kalau ujiannya sebenarnya sudah dari kemarin ya. Ujian praktek, ujian menulis bahasa Indonesia pun, begitupun matematika atau yang lainnya. Jadi besok itu sebenarnya ujian eksplorasi konsep, pemahaman konsep. Nah, itu pengetahuan kalau dalam istilahnya serinya seri pengetahuannya. Nah, oleh karena itu tetap Ananda pun harus sungguh-sungguh dalam nanti besok mengerjakan soalnya. Jangan asal-ngasal karena mungkin tinggal minggu besok saja kalian belajar mengerjakan soal tes, soal ujian, tes tulisnya. Nah, setelah itu tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Oke, baik Ananda, Pak Irwan akan share screen. Nanti
yang jadi tekniknya gini ya. Jadi saat ada 40 soal di buku modul itu, kemudian nanti satu orang membacakan, kemudian menjawab. Nanti semuanya kalau bisa sesuai yang ditunjuk sama Pak Irwan ya. Semuanya bisa membacakan soalnya dan menjawab. Kita akan bahas bersama-sama. Oke. Bentar, kita tunggu dulu. Bagaimana, sudah muncul belum presentasinya? Ini sama ya, Sudah. soalnya ya, sama dengan yang di modul ya. Jadi kalian fokus di sini, kemudian nanti siapkan aja pena, betul atau salah gitu. Oke, baik. Kita mulai saja. Yang nomor 1. Nah, oke, nomor 1 silahkan dibacakan oleh Ananda Temben, dikerjakan Ananda Teven. Setiap hari kita menghasilkan sampah, mulai dari plastik, pembungkus makanan, dan botol air mineral, kaleng kosong dan kaleng bekas. Kadang orang menumpuk sampah begitu saja. Sampah pun menggunung karena tidak ada yang berusaha mengurus dan mengatasinya. Sebenarnya kita di rumah dapat mengatasi sampah dengan cara daur ulang. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah sampah setiap harinya. Makna kata daur ulang pada paragraf tersebut adalah Nah, ini mudah ya. Yo, makna kata daur ulang. Oke, jawabannya Ananda boleh ditulis di kolom chat lah, ya. digunakan. Oke, mana? Boleh Ananda ditulis di kolom chat. Oke, jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau ini ada yang ini. Oke, Tepen yang mana Tepen? Apa? A. Oke, kita lihat. Betul ya, mengolah dan memanfaatkan barang bekas atau sampah menjadi barang baru yang masih bisa digunakan. Nah, ini salah ini ya. Oke, betul. Jawabannya adalah A. A. Nah, oke, yang jawab A berarti betul. Ya, gampang ya, tidak perlu dibahas lagi. Ini gampang sekali. Karena ini pemahaman konsep ya. Di daur ulang itu adalah mengelola sampah, mengolah barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Itu daur ulang itu. Itu konsepnya. Oke, kita kasih warna kuning. Oke. Oke, sekarang langsung nomor 2 yang akan dibacakan oleh siapa ya? Muhammad. Siapa ini di sini? Bentar, Pak Irwan lihat dulu nama-namanya di sini urutannya. Ghazi Zahran Suci ini, biar ini. Aran nih. Aran ini kadang-kadang nggak suaranya kurang ini, kurang bersuara kalau di kelas. Sekarang coba nomor 2 Aran. Iya. Ya. Kesuburan Silakan. tanah juga menentukan keberhasilan para petani. Antonim kata yang bergaris bawah adalah Oh, di sini nggak ada garis bawahnya ya. Kesuburan tanah juga menentukan keberhasilan. Maksudnya yang ini nih, Nak. Nah, yang garis bawah itu. Oh, Garis bawah yang ini. Nah, keberhasilan. Oke, antonim dari keberhasilan. kegagalan. Oke, kegagalan. Antonim itu lawan kata. Gampang ini, mudah nih ini kan, yang ini mudah. Ya. Kemudian lanjut oleh Ananda Habil. Oke, betul ya. B, wah gampang ini. Silakan Habil. Lingkungan dan televisi bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak. Oleh sebab itu, berikan anak lingkungan serta tontonan yang baik dan mendidik. Dengan begitu, cara belajar anak tidak hanya efektif, tapi juga positif bagi tumbuh kembangnya. Orang tua memiliki peran penting, sebab orang tua merupakan teladan bagi anak-anak yang bertingkah laku. Mengapa orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak? Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak karena Oke.
Ya, jawabannya sesuai dengan konteks yang di ini ya, konteks ini, teks. Oke, jawabannya silahkan boleh dijawab di kolom chat. Nah, kita coba tuh ada yang jawab C ya. Nomornya misalkan ini jangan hanya C itu. Nomor sekarang kan nomor 3, berarti 3C, 4C. Oke. Mana siapa tadi? Habil. Apa jawabannya, Bel? C, Ustaz. Oke, jawabannya C. C. Orang tua adalah teladan yang utama bagi anak dalam bertingkah laku. Betul ya? Gampang kan? Nah, ini kan nalar kalian ini. Sesuai konteks, lingkungan dan tayangan televisi dapat memberikan pengaruh yang kuat pada anak. Nah, ini kan yang ditanya tentang orang tua. Ini pun ada dalam teks, tapi mana yang lebih ini? Oke, nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4 silahkan dibaca oleh Ananda Haris. Mana Haris? Oke, Haris. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Dino, salah satu dari anak kembar itu, sangat baik dan rajin membantu orang tuanya bekerja di pasar. Sementara Roni sepanjang hari kerjanya hanya bermain ponsel. Ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa dan menuruti semua keinginannya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah. Oke, jawabannya kalimat utama. Jawabannya apa? A. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Berarti ada di sini. Oke, itu betul ya. Gampang, ternyata gampang nih, bahasa Indonesia gampang. Nah ini kalian harus terus mempelajari yang ini ya. Pak Irwan sudah dikasih kisi-kisinya. Salah satunya adalah kalimat utama, ide pokok, kesimpulan. Nah itu. Sekarang nomor 5. Nomor 5 akan dibacakan oleh Ananda. Bentar, siapa ya di sini? Pak Irwan panggil. Abdillah Prihantoro. Oke, Abdillah Prihantoro. Yo, silakan dibaca Abdil. Setelah itu Adol. Setelah Adol Galang. Setelah Galang Akela. Berarti sekarang nomor berapa? Nomor 5. Abdil. Please read number 5. Keluar. Mana nih? Abdillah. Nah, Abdil ngikutin nggak ini? Oke, silakan. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat membantu manusia mengetik, menyimpan data, atau menganalisis data. Tidak hanya membantu pekerjaan, komputer juga dapat memberikan hiburan bagi manusia. Saat bosan, manusia bisa mendengarkan musik dan bermain game dari komputer. Ide pokok paragraf tersebut adalah. Oke, ide pokok berarti dari kalimat utama. Kira-kira boleh dah memaknai kalimat utama. Cari dulu kalimat utamanya. Mudah kali. Mudah kan? Yo Abdil. B. Hah? Manfaat komputer. Ya kan kalimat utamanya ya kan ini kan, komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Itu kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya adalah karena ini komputer dapat meringankan, berarti ini manfaat komputer. Jadi bisa jadi seperti itu. Oke, mudah kan? Mudah. Cara mencari ide pokok mudah. Nah, inilah yang disebut dengan membaca cepat. Kalau kita membaca cepat, membaca sebuah paragraf, cari aja ide pokoknya.
Nah, sedikit penjelasannya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 6 yang akan dibacakan oleh Ananda tadi siapa? Galang ya? Oke, silakan Galang. Galang rambu energi anakku. Cepatlah besar, janganlah. Ada, dia ingat lagu Iwan Fals. Mana Galang? Galang. Galang, where are you? Kalau begitu langsung Akela Tian Aquita. No. Mana nih Akela? Ya Ustaz, Ya, silakan dibaca nomor 6 Akela. Biar cepat. tanaman cocor bebek adalah tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung air. Banyak manfaat yang dapat diambil dari daun tanaman ini. Selain untuk tanaman hias, tanaman ini bisa digunakan untuk tanaman obat. Daunnya sebagai anti tumor dan rasa dingin. Dalam daun dapat bisa digunakan untuk antiseptik dan mengobati radang. Ringkasan Oke. paragraf tersebut adalah Oke, silahkan. Memang bahasa Indonesia itu butuh dibolak-balik. B, Ustaz. Oke, B. Tanaman cocor bebek bermanfaat sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Nah, begitu. Karena memang kita meringkas itu berarti sama dengan menyimpulkan. Ketika kita membaca sebuah paragraf, apa sih kesimpulannya? Nah, ringkasan paragraf itu apa sih? Betul ya. Tanaman cocor bebek bermanfaat sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Nah, itu inti bisa juga disebut kesimpulan. Pak Elon jadi suka pakai apa namanya ya. Nomor 7. Nah, setelah nomor 7 silakan dibaca oleh siapa ya? Tadi Akela. Galang ada nggak Galang nih? Kalau gitu ke Amira Calita, silakan. Nomor 7, Amira Calita. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan komputer harus dihidupkan terlebih dahulu. Dalam menghidupkan komputer harus mengikuti setiap prosedur dengan benar. Langkah-langkah untuk menghidupkan komputer dengan benar. Ayo. Pertanyaannya yang ini ya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks prosedur di atas adalah pernyataan yang sesuai. Nah, memang luar biasa kalau belajar bahasa Indonesia ya. Terdapat setiap digunakan jika monitor, CPU, dan printer nggak bu? Secara bersamaan itu enggak tekan tombol power pada CPU dan monitor sebelum membuka penutup monitor. Mana nih? Nah. Nah, silakan jawaban nomor 7 A. Nah, Akela kira-kira menurut Amira atau Akela tadi Amira ya? Apa jawabannya? A, Ustaz. A juga ya. Oke, coba kita lihat. Jadi buka penutup itu CPU yang dua, pastikan saklar menyediakan arus listrik, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Komputer berproses akan menyala. Tunggu proses ini sampai selesai. Komputer siap digunakan. Pernyataan yang sesuai. Tadi jawabannya A. Komputer akan siap digunakan jika monitor, CPU, dan printer juga sudah dinyalakan secara bersamaan. Iya kan ada printer. Oke, coba. Ini bersamaan. Sekarang nomor 2. Tekan tombol power pada CPU dan monitor sebelum membuka penutup monitor. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Setelah komputer menyala, maka segera buka layar monitor dan hidupkan tombol monitor. Oke, sebelum tekan tombol power, pastikan arus listrik terhubung dengan power CPU. Pernyataan. Ya, kira-kira yang mana? E. Hah? E? B?
C, D. Kalau tekan tombol power pada CPU dan monitor sebelum membuka penutup monitor dan keyboard. Sesuai nggak dengan prosedur sini? Sekarang komputer akan siap digunakan jika monitor, CPU, dan printer juga sudah dinyalakan secara bersamaan. Secara bersamaan. Samaan nggak mungkin lah. Mungkin ya. Nggak Di mungkin sini lah samaannya di B. buka penutup monitor, CPU, keyboard, dan printer. Komputer akan siap digunakan jika monitor, CPU, dan printer. Kalau misalkan printer nggak dinyalain, bisa nggak digunakan komputer? Bisa. Bisa kan? Bisa Juga lah. sudah dinyalakan secara bersamaan. Oke, bisa ya. Bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya di sini ada kata printer. Nah, pernyataan ya kan? Sesuai. Sebelum tekan tombol power, nah di sini ada. Oke, ini agak ada karena ada printer ya. Ini harus kata merah, makanya nah harus lebih teliti di situ. Kira-kira yang mana ya yang paling tepat nih? Printer Pernyataan kan nggak masuk akal printer aja. Itu nggak masuk akal ya. Tekan tombol power pada CPU dan monitor sebelum membuka penutup monitor. Nah, ini nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin. Ya kan? Setelah komputer menyala, maka segera buka layar monitor dan hidupkan tombol monitor. Betul nggak kira-kira? Salah. Enggak kan? Oke. Belum tekan tombol power, pastikan arus listrik terhubungan dengan kabel power CPU. Kan pernyataan. Betul nggak? Ya. Nah, jadi jawabannya D. D. Oke, ini jawabannya. Yang lebih tepat. Masuk akal. Masuk akal nggak kira-kira ini? Pernyataan ini? Nggak akan masuk akal, Pak. Hah? Iya, masuk akal. Iya. Kalaupun kita misalkan menekan tombol, kalau tombol arus listriknya nggak terhubung kan nggak mungkin menyala kan? Iya lah. Nah itu. Ini bacaannya panjang, tapi pertanyaannya seperti itu. Makanya di sini bahasa Indonesia itu bukan menghafal, bukan ini, tapi kita terampil berpikir. Oke, nomor 8 silahkan oleh Ananda Anissa Latifah Halimi. Anissa. Saya ya, Pak. Iya betul, Anissa. Silakan Ananda Anissa, ini baru nomor 8 ini. Keluarga Andi sangat baik. Mereka tinggal di desa Sukasari. Setiap ada tetangga yang kesulitan, mereka selalu membantunya dengan ikhlas. Mereka tidak pernah mengharapkan balas budi dari tetangga yang pernah mereka bantu. Jenis paragraf di atas adalah ini pemahaman ini. Ayo. Kan pelajaran ini memang pelajaran kelas 5. Narasi. Oke, mana jawabannya? Mana coba lihat yang sudah menjawab di ini. Vaksin ini Hardi malah vaksin cuk. Apa nih? Bergaya seperti Wahyu. Betul apa betul ya? Ada yang jawab B, Raisa, B. Kemudian siapa lagi yang jawab B? Ada yang jawab C? Coba kita akan eksplorasi konsep ini. Narasi. Abang lagi zoom, Pak. Oke. Lagi zoom. Tepen, apa jawabannya Tepen? Lagi zoom. Lupa. Oke. Yang jawab rata-rata A ya. Kenapa? Nah, berarti pemahaman B. konsepnya. B, Pak. Oh, Tepen B. B ya. Nah, ini perlu pemahaman bukan menghafal ya. Kalau kelas 5-nya benar-benar memahami. Kalau memahami itu kan kalian harus bisa membandingkan yang ini, yang A, yang B, yang C, yang D itu apa pemahamannya. Oke, kita akan eksplorasi jenis paragraf. Paragraf itu ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi. Ya kan? Ada paragraf narasi. Nah, kalau narasi itu narator.
bercerita, menceritakan. Biasanya kalau menceritakan itu seperti kita baca novel, baca cerpen. Ya. Iya, Pada Pak. saat itu saya apa namanya? Ini kan pada saat itu saya pergi ke pasar bersama ibu. Saya pergi ke pasar untuk belanja persiapan buka dan sahur. Nah, itu narasi. Coba ceritakan pengalaman kamu pas saat kamu liburan. Nah, itu narasi. Oke. Nah, menceritakan. Pak Irwan tulis nih. Menceritakan. Coba Tepen ceritakan ceritakan pada saat kamu pada waktu itu melempar batu kena matanya Gofaro. Nah, kan bercerita kan? Nah, gimana coba Tepen ceritakan? Saat itu saya sedang main lempar-lemparan batu kerikil kecil. Tidak sengaja mengenai mata Gofaro. Nah, seperti itu. Cerita biasanya beraku. Nah, yang kedua, deskripsi. Nah, deskripsi itu menggambarkan. Nah, ini pengetahuan ya, konsep pengetahuan. Ini ada seri pengetahuannya, tapi kalian harus memahaminya juga. Oke. Nanti kalau sudah SMP, SMA, bukan sekali lagi, pasti ditanya, coba kalian deskripsikan bentuk bola. Coba kamu deskripsikan tentang SDIT Ulil Albab. Coba kamu deskripsikan tentang Tepen. Nah, itu deskripsikan, menggambarkan. Coba kamu deskripsikan tentang keluarga, siapa tadi ini? Keluarga Anissa. Bisa nggak? Coba kamu deskripsikan tentang keluarganya, keluarga kalian. Nah, deskripsi. Kemudian ada lagi apa namanya? Eksposisi. Kalau deskripsi itu ya menggambarkan, menceritakan kronologis. Biasanya deskripsi ini bercerita apa namanya? Tentang teks non fiksi. Kalau narasi biasanya bisa berupa teks fiksi. Tapi walaupun non fiksi pun ada ceritakan, cerita pengalaman itu kan itu narasi kan, itu kan bukan fiksi, non fiksi juga. Cerita pengalaman perjalanan, pengalaman liburan itu apa namanya? Menceritakan. Kalau deskripsi menggambarkan. Nah, kalau kalian menurut kalian ini yang cerita keluarga Andi ini masuk ke mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Menggambarkan tentang keluarga Andi. Keluarga Andi sangat baik. Mereka tinggal di desa Sukasari. Setiap ada tetangga yang kesulitan, mereka selalu membantunya dengan ikhlas. Tergambar nggak keluarga Andi? Di bayangan? Tergambar. Iya, dideskripsikan, digambarkan. Biasanya bercerita tentang sebuah kronologis. Nah, kalau menceritakan ya bercerita. Suatu hari saya pergi ke sungai, ingin berenang. Nah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan di sungai airnya sangat jernih sekali, terlihat sekali ikan kecil-kecil berenang. Itu deskripsi atau narasi? Coba jawab. Di sungai. Deskripsi, Ustaz. Deskripsi. Terlihat ketika saya berjalan-jalan di sebuah desa yang sangat indah. Di desa itu terlihat ada pesawahan yang sangat hijau, dan di sawah itu saya
melihat para petani sedang mengolah sawahnya, menyemai padinya, dan menanam padinya. Ada juga yang mengolah sawah. Itu narasi atau deskripsi? Deskripsi. Bentar tadi. Deskripsi atau narasi? Deskripsi. Suatu hari saya pergi ke mall bersama orang tuaku. Di mall gitu kan. Kami jalan-jalan, lihat-lihat barang-barang. Kemudian setelah itu kami bisa keluarga nonton di bioskop. Itu narasi atau deskripsi? Narasi. Oke. Sekarang Bapak mau menggambarkan lagi. Di mall itu terlihat etalase para penjual. Kelihatan di mall di siang hari ini terlihat lengang. Karena karena masih musim pandemi. Beda dengan sebelumnya. Mall itu kalau hari Minggu ramai sekali. Nah, sekarang itu Pak Irwan yang ini deskripsi atau narasi? Deskripsi. Deskripsi. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan antara narasi sama deskripsi? Belum. Sudah. Gampang kalau membedakan. Deskripsi itu menggambarkan, ya. Narasi. Menggambarkan, kalau narasi menceritakan. Menceritakan biasanya tentang saya. Saat itu saya jalan-jalan ke Bandung. Di Bandung saya jalan-jalan ke Lembang, ke Tangkuban Parahu. Nah, itu narasi atau deskripsi? Narasi. Narasi. Nah, kan seperti itu. Jadi biasanya bercerita. Kalau deskripsi itu seperti memberitahu, menggambarkan. Contoh kalau kalian membaca koran, membaca sebuah berita, kejadian, tabrakan, misalkan kejadian bencana alam, kejadian perang misalkan di Ukraina dan Rusia, digambarkan itu. Pertempuran yang sangat sekali di kota Mariupol antara pasukan Chechnya dengan pasukan tentara Azov. Nah, itu deskripsi atau narasi? Narasi. Kok narasi? Deskripsi. Nah, tapi kalau narasi begini. Saat saya pergi ke Ukraina, ternyata di Ukraina itu terjadi perang yang sangat sengit. Wah, saya sangat ketakutan karena mendengar suara bom dan suara tembakan dari segala penjuru. Nah, itu narasi atau deskripsi? Narasi. Aduh, nah seperti itu. Biasanya kalau soal-soal itu seperti kalau nggak deskripsi ya narasi. Nah, gitu. Oke, sudah bisa membedakan antara narasi sama deskripsi? Sudah. Oke, sekarang kalau eksposisi. Aduh, banyak kali. Abarna. 2 jam. Eksposisi itu seperti seperti kalau kalian pernah nggak membaca tata cara membuat menu masakan? Pernah. Nah, itu menu-menu masakan, langkah-langkah. Eksposisi itu adalah tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Langkah, apa namanya? Pak Irwan lupa lagi nih. Langkah-langkah. Eksposisi. Kalau kalian pokoknya membaca menu makanan aja contohnya. Tata cara membuat jus jambu. Nah, misalkan Haris coba. Yang pertama apa? Siapkan apa dulu? Buahnya lah. Ya, petik dulu buahnya, panen dulu buahnya, kemudian siapkan dulu apa lagi? Air. Yang kedua, siapkan air putih, kemudian susu, gula. Nah, seperti itu. Itu eksposisi, menceritakan langkah. Coba Pak Irwan, maaf. Malah mantul. Bentar ini.
Nah, sepintas kalian sudah bisa memahami dari 3 jenis paragraf itu? Udah. Ya, udah bisa dibayangkan biar nggak terlalu panjang kan kalau eksposisi seperti kalian menunjukkan tata cara membuat telur dadar misalkan. Iya, ya, Pak. Nah, langkah-langkah menendang bola kalau yang suka main bola. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada poin-poinnya. Nah, seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya adalah persuasi. Tahu persuasi? Enggak. Himbauan. Ada himbauan, tahu himbauan? Kepada seluruh warga sekolah SD Ita Ulul Albab untuk segera turun diberitahukan bahwa pada sekarang tanggal berapa ya? Misalkan tanggal 18 April akan dilaksanakan kegiatan ujian sekolah. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Persuasi. Kalimatnya berupa himbauan, pengumuman. Bentar ini. Kok jadi hilang penyampaian ininya? Himbauan. Sudah bisa? Beda? Sudah mulai paham nggak? Himbauan itu persuasi. Kalau eksposisi itu langkah-langkah. Deskripsi menggambarkan. Tadi nomor berapa tadi? Oke, ini agak-agak lama ya. Nah, ini kalimat himbauan ini. Himbauan. Sebenarnya ini kelas 5 kemarin pedal udah dipelajari ya. Nah, sekarang silahkan. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang ini, nomor 8. B. Oke, yang nomor 8 jawabannya B. Deskripsi. Awas, perhatikan baik-baik nih. Ini tergantung kalian ya. Kalau fokus memperhatikan besok pasti bisa menjawab soal-soalnya. Oke, sekarang nomor 9. Wah, panjang-panjang nih. Besok itu ada 30 soal, ada 10 halaman. Tadinya mau bikin harusnya 40, nah. SD negeri 40. Tapi Pak Irwan 30 tapi panjang-panjang bacaannya. Oke, nomor 9 dibacakan oleh Ananda tadi Anissa Akela Oktobina. Oke. Akela silakan. Ya, Ustaz. Dibaca nomor 9. Sepulang sekolah, Hanifah membantu ibu membuat roti untuk persiapan rapat. Hanifah mencuci loyang dan ibu menyiapkan bahan-bahan roti. Antara lain tepung terigu, gula, telur, margarin, pengembang roti, dan air. Setelah semua bahan siap, ibu menyuruh Hanifah untuk mengaduk bahan-bahan roti supaya menjadi adonan yang baik. Cara mengaduk harus searah dengan arah jarum jam dan agak lama supaya adonan mengembang dengan bagus. Kira-kira 20 menit adonan sudah bisa tercampur rata dan mengembang dengan baik. Ibu menyiapkan loyang untuk tempat adonan roti. Berikutnya adonan roti dituang ke dalam loyang. Loyang yang akan berisi adonan itu dimasukkan ke oven. Sekitar 25 menit, roti ibu sudah matang dan siap dihidangkan. Apa yang terjadi jika Hanifah mengaduk bahan-bahan roti kurang dari waktu yang ditentukan? Hal yang akan terjadi jika Hanifah mengaduk bahan-bahan roti kurang dari waktu yang ditentukan adalah... Oke, silakan. Nih. Pak. D, Ustadz. D. Oke. Coba di ini. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. D, Pak. Ada jawab B, ada yang D, ada yang B. Rata-rata ini kebanyakan D. Oke, betul apa betul? Kita analisa ya. Analisa sebentar aja. Ini butuh analisa.
Yakin. Roti tidak mudah busuk. Apa yang terjadi? Misalkan, apa yang terjadi jika Hanifah mengaduk bahan roti kurang? Betul nggak kira-kira secara logika? Salah. Ya, Enggak. salah kan? Logikanya nggak kayak gitu. Roti tidak akan matang dengan baik. Bagaimana? Apa ya? Jika kurang dari waktu yang ditentukan. Apakah roti itu akan matang? Oh, bisa Dengan baik. matang. Bisa Bisa matang matang. tapi nggak bagus-bagus sekali. Berarti bisa matang, tapi tidak akan baik. Baik. Roti pasti matang, tapi pasti tidak akan baik. Itu kalimatnya. Jadi seharusnya kata tidaknya hilang. Oke. Nomor C. Adonan tidak dapat masuk ke dalam oven. Kira-kira masuk nggak ke dalam oven? Masuk, bisa masuk. Masuk juga kan, walaupun memang kurang waktu, nggak ada hubungannya ya sama ini. Adonan tidak akan mengembang dengan baik. Kira-kira seperti itu. Betul apa betul, Kak? Betul. Ya, jawabannya pasti seperti itu. Karena harus tepat waktu supaya, kan di sini sudah jelas, supaya adonan bisa mengembang dengan baik, rotinya bagus, enak dipandang, enak dimakan. Berarti harus sesuai dengan prosedur. Oke, jawabannya yang betul adalah D. Oke. Nah, sekarang nomor 10. Nah, ini gampang nomor 10. Gampang ya kalau kayak gini nih. Oke, setelah Akela, sekarang Akil Hadaya. Silakan nomor 10, Akil Hadaya. Cepat aja nih kayaknya. Nah, udah baca kan? Ya. Oh, silakan Hari Akil. Minggu, kelompok 4 SD Sukahati mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Mereka berkeliling untuk mencatat nama hewan yang ada di kebun binatang. Tidak lupa nama tumbuhan di sekitarnya pun dicatatnya. Pada hari Sabtu, SD Mutiara Insani mengunjungi Museum Ki Hajar Dewantara. Mereka melihat peninggalan sejarah perjuangan bangsa masa perjuangan Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang penting pun mereka catat. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah. Oke, silakan jawab di kolom chat. Sekarang Akil langsung boleh. Akil apa Akil? Jawaban Akil. Ini jelas banget ini. Terlalu Jelas ya? Ya Pak, Jelas terlalu sekali. jelas. Persamaannya waktu beda kan? Yang Ya. teks 1 hari Minggu, teks 2 hari Sabtu. Pelakunya beda tidak? Beda. Beda. Tempatnya beda. Beda Kegiatannya Sama. kegiatannya sama. Ya, kunjungan belajar. Oh, gampang sekali ini. Kalau nggak bisa. Oke, sekarang nomor 11. Oke, nomor 11 oleh Vano. Aquila Davano. Oh my God. Mana Vano nih? Ikut ya? Sengaja Pak Irwan ini. Halo Vano. Where are you? Nah, silakan baca. Nomor 11. Ini ketika istirahat, gampang. Anton ke kantin sekolah. Ia menanyakan tentang beberapa menu yang disediakan dan harganya. Diperoleh jawaban bahwa harga bakso kuah, mie bakso, soto, mie ayam, dan teh panas. Harga bakso. Bentar kok, ini kok jadi matematika ini ya. Awas kita lewat aja yang ini. Salah masukkan ini Pak Irwan. Langsung ke nomor 12 aja. 12. Biar kita Tato Failur. Ikan lele sangat mudah dipelihara. Ikan tersebut hidup di air tawar dan bisa juga hidup di lumpur. Banyak orang memelihara ikan lele hanya dengan membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Beberapa ada yang membuatnya dengan menggunakan terpal saja. Masa panen ikan lele kurang lebih 70 hari saja, sehingga banyak orang tertarik untuk memelihara. Bagaimana cara sebagian besar masyarakat memelihara ikan lele?
Sarah, sebagian besar masyarakat memelihara ikan lele dengan Banyaknya spam lah, jangan tuh. Nggak lihat loh. B. Mana ya? Terus Jawabannya mana? B. B. Membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Banyak orang melihara ikan lele hanya dengan membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Ini ada di sini ya kan? Oke, itu gampang sekali ini. Ini namanya tersurat, informasi tersurat. Nah, oke, sekarang nomor 13. 13 Ananda Arkan. Arkan. Bentar. Akan di sini ya. Atar. Atar nih. Mana Atar? Ikutin gak ini? Sengaja Pak Irwan ini. Mencari sesuatu anak yang hilang. Atar Syakil Neldi. Atar anak hilang. Apakah ada? Ada, Pak. Mana nih suaranya? Nggak ada. Oke, ya. Silakan Atar. Yuk. Nomor 13. Sarapan istimewa liburan hari pertama sudah siap. Cumi-cumi isi untuk Lina, ayam bakar untuk Sita. Bisik Mama. Mata Wina dan Sita langsung terbuka lebar mendengar bisikan Mama. Mereka pun segera bangkit untuk pergi mandi. Latar waktu dalam penggalan cerita tersebut adalah Latar. Yo, kadang-kadang suka apa itu latar gitu. Masa sampai gak bisa? Mana? Apa yo Atar? Latar waktu. Mana lihat di chatnya? Ada. Sarapan istimewa. apa? Nah, jawabannya adalah A. Pagi hari, latar waktu. Latar belakang, latar waktu. Nah, pagi hari, ya kan udah jelas. Ini katanya dari kata sarapan. Kalau sarapan pagi hari, siang atau sore? Nah itu. Pagi hari. Oke, kita lanjut nomor 14 biar cepat. Oleh Ananda Tepen. Nah kan nih, Tepen ada nggak? Udah menghilang lagi. Tepen? Ya. Ya, silakan baca. Hai belalang, jangan terlalu banyak makan, pergilah. Nanti Pak Tani datang. Aduh, kecil kali. Tegur semut di akar pohon jambu. Kecil-kecil menasehati yang besar. Sok tahu. Gumam belalang. Duh, banyaknya spam. Sambil menghabiskan daun jambu Pak Tani. Dari cerita tersebut, sifat tokoh belalang adalah rakus. Bentar ya. Oke, betul ya. Rakus. Oh, no. Gampang kan? Bentar dulu Pak Irwan mau ngasih ini. Di sini ada Bu Yuli. Di sini Bu Yuli ada di sini nih. Ini ada di ini penilaian. Di data sharing. Di apa itu? Di Yulian. Nah, ini kan ya nanti dipindahin ke punya Bu Yuli ya. Bentar dulu ya, Nak. Nah, ini ya. Drive-nya punya Pak Irwan. Jadi ya. Copy pindah Nah, ke ini. Pak Yuli. Enggak ada tuh punya. Ya udah kalau enggak buka pakai Irwan. Ya di sini. UAS 2022. UAS 2022. Bentar dulu nih. Kok lambat kali? Bara-bara. Yang print ya, Mi. Yang print, ujian akhir sekolah 2002 print.
Bentar, di ini aja langsung di Drive aja buka ya. Bentar. Oke. Tadi mana ya? Nomor 14 tadi apa? Rakus. Rakus ya si belalang ini, rakus. Gampang ternyata. Nomor 15 silahkan Arkan. Pak Irwan lihat si Arkan ini. Apa, Pak? Arkan silakan nomor ini pas gampang lagi Arkan ya. Nomor berapa? Nomor 15. Perhatikan kutipan puisi di bawah ini. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah 15 nak. Nomor 15. Nggak perhatikan. Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Kata yang bermakna konotasi dalam kalimat tersebut adalah Konotasi. konotasi apa? Ayo. Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai. Ada kata yang bermakna Harta yang konotasi tak dalam ternilai kalimat tersebut adalah Harta yang tak ternilai. Harta tak ternilai. Gampang. mana? Merupakan kesehatan harganya. Kata yang bermakna konotasi dalam kalimatnya. Yang A. Konotasi itu apa tuh artinya? Konotasi. Apa arti konotasi? Ada konotasi, ada denotasi. Arti konotasi. Arti konotasi itu apa? Konotasi. Jadi kata konotasi itu kata yang bukan sebenarnya ya. Artinya kata kiasan. Kata kiasan. Mengandung maknanya itu kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Apa ya? Coba kira-kira mana nih? Yo. Kesehatan itu kesehatan jelas nggak? Jelas. C. Oke. Mana? Pak. Tuh. Harta tak ternilai. Ini jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, kiasan kan? Merupakan jelas nggak? Merupakan. Kiasan nggak? Kata kiasan. Maksudnya apa ya kalau Pak Irwan jelasinnya itu? Konotasi itu adalah salah satu kata yang mengandung makna kiasan bukan hiasan. Kiasan tapi bukan makna yang sebenarnya. Kiasan itu apa, Pak? Kiasan. Coba Pak Irwan tulis ya. Di sini konotasi kiasan maksudnya. Tar dulu. Kalimat konotasinya. Kalimat tadi. Konotasi itu kiasan. Kalau dalam kurung kata kiasan, dikiaskan. Tapi bukan makna sebenarnya. Bentar nih. Dalam kurung kiasan ya. Kias. Bukan kias, dikiaskan. Kesehatan jelas nggak? Katanya kesehatan jelas kan? Bukan makna kiasan, kesehatan itu berarti sehat, orang yang sehat. Ya kan? Tidak sakit, itu kesehatan. Harta tak ternilai, harta bernilai dan harta itu kan ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Merupakan ya merupakan gitu aja. Harganya, di sini maksudnya harganya apa sini? Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Mana itu kira-kira? Makna konotasi yaitu kias. Ini kan kesehatan kan bisa dihargai tidak? Harta bisa dihargai. Berarti yang mana ayo? Konotasi. Yaitu tentang
Harta tak ternilai harganya atau merupakan kesehatan atau harganya. Mana kata yang bermakna konotasi atau kias? Mana yo? Yaitu harganya. Itu kiasan harganya itu. Dikiaskan. Oke, lanjut. Bingung ya? Kalian masih bingung? Tentang konotasi sama denotasi. Sudah pernah belajar belum? Belum ya. Oh, belum ya? Udah dilewat aja lah. Nanti Pak Irwan berarti tidak membuat soal tentang seperti ini kalau memang belum. Konotasi itu kan kiasan. Kalau denotasi itu yaitu kalau denotasi itu ya kata yang jelas. Denotasi itu. Kalau konotasi itu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas. Nah, oke, kalau begitu nanti kita lewat aja. Pak Irwan dijelasin juga panjang nanti ceritanya. Sekarang nomor 16. Silahkan oleh siapa? Audrey Lariana Salsa. Audrey, silahkan. Mana Audrey? Kalau begitu, Aulia Ijatunisa. Aulia Ijatunisa atau Audrey ini, yo silakan. Audrey bisa dibuka. Nomor 16. Kita cepat aja. Nah, ini gampang ya nomor 16. Yang ini, silakan Audrey. Siapa? Audrey ngelek. Aulia Ijatunisa kalau begitu silakan. Ini kalian sambil ini ya, coba fokus ke sini. Nah, ini tinggal sehari ini aja untuk persiapan besok belajar. Jadi nggak banyak main-main ini. Ada Ehan, ada ini. Yuk, biar cepat. Aulia Ijatunisa. Apustura Viana kalau begitu, San. Biar cepat lah. Viana. Apustura Viana Federosa. 1, 2, 3. Enggak nyaut ini. Aska Ya. Khairunisa. Ya. Ya, silakan nomor 16. Ini puisi ya? Ya. Gimana bacanya? Enggak baca biasa aja. Makna dari coba. Perhatikan kutipan puisi di bawah ini. Dengarlah wahai Ananda, kajilah belajar di mana saja. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal di hari tua. Makna dari penggalan puisi di atas adalah Oke, mana maknanya? Makna. Oke. Semuanya kok benar ya? Benar kan? Mana makna? mungkin B. Ilmu tiada pernah habis di eja. Dengarlah wahai anak Ananda. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar di mana saja. Ilmu tidak pernah habis dieja sebagai bekal dari orang tua. Makna dari penggalan puisi data. Ayo. B. Ilmu dibekal di hari tua. Oke. Makna dari penggalan politik di atas adalah tentang ilmu untuk bekal di hari itu di tua. Betul nggak kira-kira nih?
Betul. Ya, maknanya kan ilmu tiada pernah habis. Betul. Jadi ilmu sebagai bekal di hari tua. Oke. Bingung nih, semuanya benar. Iya. Pesan orang tua Jawabannya kepada anaknya agar rajin belajar. Nah, ini puisi pesan beda lagi. Makna dari ilmu bekal di hari tua. Rajin belajar di mana saja. Betul juga kan? Yang benar. Kemudian Yang benar, yakin. anak yang rajin belajar. Betul nggak? Maknanya apa nih? Yang betul adalah, betul nggak ilmu untuk bekal di hari tua? Maknanya. Makna itu berarti harus mencakup ke semuanya. Dengarlah wahai Ananda. Berarti maknanya ini adalah yang A, pesan orang tua kepada anaknya agar rajin belajar. Jawabannya adalah B. A. Jawabannya A. Gitu. Karena ilmu rajin belajar, anak yang rajin, nah di sini kan beda. Ilmu sama rajin belajar sama nih, ada dua. Gota is back after 1 year. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 17. Oke, biar cepat nih. 17. Bagas Rendi nih. Bagas Rendi silakan. Apakah memperhatikan ini? Bagas Rendi Putra. Iya loh. Iya kok ada Anggit. Nomor 17 ya Pak Iron? Anggit Ya. is back. Is come back. Keluarkan kata-kata yang lihat. Anggit. Doni, Bim, sepertinya di kampung kita perlu digalakkan lagi tumbling. Bima, memangnya kenapa Kak? Doni, malam tetangga kita ayamnya dicuri maling. Bima, oh begitu. Sebaiknya kita usulkan saja kepada Pak RT. Doni, ya secepatnya kita usulkan. Akhir percakapan tersebut adalah... Nah, kira-kira apa akhir percakapan tersebut yang dilakukan Doni sama Bima? Yang B ya, Meron? Hah? Yang B. Doni dan Bima akan mengusulkan kamling. Akan. Kan ini kan memang mau ini kan ya? Yang dilakukan. Akhir percakapan tersebut adalah sebaiknya kita usulkan saja kepada Pak RT. Terus setelah itu, ya secepatnya kita usulkan. Akhir percakapan tersebut adalah kemana kira-kira? Doni sama Bima kemana kira-kira? Ke tempat Pak RT. Ke rumah Pak RT. Nah, berangkat ke rumah Pak Pak RT. Nah, itu. Jadi Doni dan Bima berangkat ke rumah Pak RT. Ya, dari pembicaraan ini kan harus ada action. Akhirnya, ya iya. Mengusulkan siskamling. Ya kan memang rencananya kan mengusulkan siskamling. Kemudian dia ngobrol. Maka akhir percakapannya apa? Doni dan Bima berangkat ke rumah Pak RT. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Bagaskara. Bahasa Indonesia itu seperti matematika ya, Nak. Kayak menghitung. Harus Ini lebih mudah. Oke. MTK lebih mudah Indo. Mudah, tapi karena lebih mudah terlalu menganggap mudah jadi banyak salah. Gitu. Oke, nomor 18. Dianggap mudah tapi banyak salah. Oke, nomor 18 silahkan Bagaskara. Pada suatu. Oke, silakan. Pada suatu hari, anak-anak berbincang-bincang di serambi rumah. Mereka menceritakan kesukaan masing-masing. Rika suka melihat topeng monyet. Rina suka melihat tarian daerah. Rini lebih suka musik kulintang. Dan Reno suka melihat film kartun. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah... Nah, kesimpulan berarti yang dipahami
Apa? Ya, pakai sekarang. Apa jawabannya? Semua hiburan menyenangkan. Sama nggak dengan konteksnya itu? Mereka menyukai film kartun. Enggak, bukan itu. C. Kesukaan mereka berbeda-beda. Nah, kesukaan mereka beda-beda. Iya. Mereka menyukai topeng monyet. Enggak. Nah, kan gitu aja kita kalian. Berarti betul jawabannya adalah Kesukaan mereka berbeda-beda. nah, C. Nah, itu terus dibolak-balik. Nah, ini panjang bacaannya nih. Wah, ini kayaknya memang harus kita lewat aja ya. Karena ada nggak dicetak tebal di situ? Nggak ada. Nggak ada, kita lewat. Kesimpulannya aja nih. Sekarang nomor 20. Dari cerita ini kesimpulannya apa? Silakan apa namanya ya? Sama siapa ya? Nuno, silakan nih, kasih Nuno nih, panjang nih. Nomor 20 ini yang nomor 19 berarti nggak usah, nomor 20 aja langsung. Nomor 20. Ya, nomor 19 nggak usah, langsung nomor 20 aja. Kesimpulan cerita di atas, cerita tersebut apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya, sang gajah yang semula menyusahkan kawanan semut akhirnya sadar dan mereka hidup rukun. Oke, betul ya. Udah dibaca belum? Sudah. Oke, betul ya. Oke, kita biar cepat aja. Gampang kan buat kesimpulan tadi sudah ada di atas ya. Jadi jawabannya mana? D. D. Sang gajah yang semula menyusahkan kawanan semut akhirnya sadar mereka hidup rukun. Nah, kesimpulannya betul itu. Oke. Sekarang lanjut. Nah, ini berarti dari tadi nomor 21. Silakan di Baby Ramadhani nih. Baby Ramadhani, adakah? Saya. Nomor 21. Ya, Baby. Peristiwa yang akan terjadi jika gajah tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Coba dibaca lagi. Coba dibaca nih, Baby. Nah, karena dia nggak tahu berarti Pak Irwan suruh baca. Sekarang. Bacalah teks berikut ini. Coba baca. Sekarang saat Ya, sekarang baca. yang di sebuah hutan. Iya. Masa nggak tahu? Coba kalau dibaca berarti nggak dibaca. Yuk. Panjang kali. Iya, harus seperti itu. Memang bahasa Indonesia harus banyak membaca. Yuk, baca. Di sebuah hutan hiduplah berbagai jenis hewan. Di antaranya adalah sekawanan semut hitam, semut merah, dan gajah. Ketika matahari berada di atas kepala, tempat sang gajah sedang berjalan. Ia tidak peduli pada hewan-hewan kecil di sekitarnya. Kawanan semut banyak yang mati karena terinjak sang gajah. Hahaha, semut. Kalian ini sudah kecil, tidak berdaya lagi, kata sang gajah. Batas kesabaran semut habis. Mereka membuat lorong di bawah tanah, sedangkan bagian atasnya dibuat utuh. Ketika sang gajah berjalan, tiba-tiba kakinya terperosok. Aduh, teriak gajah kesakitan. Hai gajah, siapa menanam? Pasti menuai. Seru si semut merah seraya mendekati gajah. Rasakan olehmu, tambahnya. Maafkan aku semua, tolong aku. Gajah. Kami tidak akan menolongmu, ya. Kan teman-teman, kata si semut merah. Iya, jawab kawanan semut merah. Kasihan dia, kita harus menolongnya. Bukankah dia sudah minta maaf, kata si semut hitam. Tapi dia telah bersalah, kata si semut merah. Bagaimana gajah? Apakah kau masih mau berlaku congkak? Tanya si semut hitam. Tidak, semut, aku sangat menyesal. Dia kesalahanku, jawab sang gajah. Mendengar jawaban sang gajah, kawanan semut merasa lega. Mereka segera menolongnya. Dia dituntun ke arah pintu yang sudah mereka siapkan dan dapat keluar dengan selamat. Sang gajah berterima kasih kepada kawanan semut. Akhirnya mereka hidup rukun. Nah, oke, apa? Peristiwa yang akan terjadi jika gajah tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf. Oke, gampang itu sebenarnya.
Karena tadi nggak mau baca ya. Aduh. Ya. C, Sat. C. Hah? Gajah akan menginjak lebih banyak kawanan semut. C. 21 ya? Nomor 21. Oh, kirain 20. Ntar, peristiwa yang akan terjadi jika gajah tidak melakukan kesalahan. Sama aja bohong. Yang 20 itu jawabannya D, Nak. Bukan C. Awas tuh, tadi tidak memperhatikan berarti ini. PB ini. Perhatikan. Gampang. Hah? Gajah. Peristiwa yang akan terjadi jika gajah tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf. Apa kira-kira? A. Itu kan gampang itu kan kalau udah dibaca. Ini gampang jawabannya. A, betul. Oke, lanjut 22. Oleh Ananda Dava Hananian Cesar. Oke, dari bacaan tadi. Yang mana? 22 nilai. Sebentar. 22 ya. Nah, ini literasi ini. Nilai moral positif dari kawanan semut adalah mereka Mereka apa? mau memaafkan kesalahan. Moral positif dari kawanan semut adalah mereka. Sedih. Ayo. Apa ya? Nilai moral positif. Moral itu. Bersedia menolong. B. Apa? Betul nggak? Yang lain? Apa jawabannya? Jawabannya yang paling tepat adalah A. Ini gampang tuh. Dapat yang ini aja sampai salah. Gimana ini dapat? Nah, ini berkaitan dengan pemahaman, kemudian berkaitan dengan logika sama nalar. Ya oke, Dava, jawabannya mau memaafkan kesalahan sang gajah dan menolongnya walaupun sudah terinjak, sudah ini sama gajah, tetap dia mau memaafkannya dan mau menolongnya sehingga gajah bisa terbebas. Oke, 23 sekarang oleh Jamar. Oke. Ya. Hal yang dapat diteladani dari tokoh sang gajah adalah ia D. D, betul ya. Menyadari kesalahan dan minta maaf. Gampang ini. Nah inilah literasi, kemampuan literasi itu seperti ini ya. Kemudian, kalau ini pengetahuan ini. Silakan 24 oleh Ananda Ehan. Nah ini pengetahuan ini. Orang Silakan. yang pekerjaannya membuat dan menyusun gerakan suatu pertunjukan seni disebut sutradara. Wah, sutradara itu biasanya orang apa ini? Narator. Oh, narator. Sutradara itu orang yang membuat film. Membuat cerita film. Sutradara, sinetron, mau film apa. Narator itu yang membacakan. Misalkan yang membacakan misalkan YouTube itu kan ada naratornya kan. Orang yang pekerjaannya membuat dan menyusun gerakan dalam suatu pertunjukan seni disebut narator. Itu narator itu maksudnya Pak Irwan ini adalah narator yang membacakan. Yang membacakan kata-kata yang ada di teks. Itu namanya apa? Narator. Koreografer. Tahu koreografer? Enggak. Ya ini. Orang yang pekerjaan membuat dan menyusun gerakan dalam suatu pertunjukan seni. Namanya koreografer. Koreografer. Ini ada fotografer. Tahu fotografer?
Tahu. Tukang foto. Oh. Kalau koreografer itu tukang nyieun tari, tukang membuat tarian. Siapa nanti koreografernya yang membuat ininya? Misalkan di kalian yang ingin membuat tarian kelompok, siapa koreografernya? Gitu. Koreografer ya, ini gampang pengetahuan ini aja, pengetahuan sepintas saja. Oke, 25 nih. Masih banyak ini ya. 25 oleh Damar sudah. Fadlan. Lol, Fadlan. Fadlan, mana Fadlan? Fadil. Kita selesai jam berapa ini ya? Jam 3 ya? Ayo. Fadil atau Fadlan, nah ada bisa ya Fadlan. 25. Bu Siti seorang pembuat kue yang sukses. Segala jenis kue yang dibuatnya rasanya enak dan laris manis ketika dijual. Ya. Ungkapannya yang sesuai dengan gambaran tersebut adalah B. Bertangan dingin. Bertangan dingin. Gampang ya? Gampang. Kalau berdarah dingin, pembunuh ya? Kejam. Kejam. Bertangan dingin, kalau ringan tangan? Suka mukul nggak sih dengan tangan? Ringan tangan itu suka memukul. Gampang sekali memukul. Itu ringan tangan. Sedikit-sedikit, abak aja. Kalau panjang tangan? Mencuri. Suka mencuri. Itu gampang. Tangan dingin itu kreatif. Ya, tangan dingin itu kreatif. 26. Oke, Fadilah berarti. Fadilah Anggraini, bukan Fadil. Gila. Ya, Fadilah Anggraini, ya. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 26. Nah, ini. Walaupun asalnya berjauhan, jika memang jodoh akan bertemu juga. Peribahasa untuk kalimat di atas adalah Kuman di seberang tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Masa situ? Artinya kalau kuman di seberang tampak itu jauh. Kuman itu kecil kan? Gajah di depan mata kok besar nggak terlihat. Itu artinya mana? B kayaknya. B. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam periuk. Nah, ini maksudnya. Kalau kuman di seberang tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak, artinya kalau melihat kesalahan orang lain, walaupun kecil, kelihatan. Tapi kesalahan diri kita, walaupun besar, nggak mau. Nah, itu maksudnya. Maksudnya sih ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Apa artinya itu? Punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya sekali kita melakukan pekerjaan, membuat banyak pekerjaan terselesaikan. Sekali melangkah, sekali melakukan banyak pekerjaan yang terselesaikan. Sekarang nomor 27 oleh Ananda Faiz Afrizo. Nomor berapa? 27. Oke. Salma, kau memang pantas jadi juara. Vena, ini berkat doa kalian. Salwa, selamat ya Vena, terima kasih Salwa. Susunan yang baik untuk percakapan tersebut adalah B. 3. Selamat ya Pen. Nah, kemudian 4. Terima kasih ya Salwa. Kau memang pantas jadi juara. Pantas jadi juara. Nah, ini berkat doa kalian. Betul jawabannya B. Oke, gampang ini. Menyusun kalimat ini ada nanti. Oke, lanjut nomor 28. 8 oleh Ananda Fardan Abias Syadik. Fardan. Berawal dari ajakan sang kakak untuk menemani latihan klub sepatu roda,
saat usianya menginjak 12 tahun. Angel jatuh hati dengan sepatu roda hingga sekarang. Perjuangannya yang patut diacungi jempol oleh teman-teman. Berkat perjuangan dan kegigihannya itu, Angel kini mendapat julukan si jagoan lintasan sepeda roda. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah D. Ya. D. Mana? Udah D, Ustaz. salah. Jawabannya adalah yang mana, yo? Yo, Fardan. D. B. Oke, B atau B Batam, D domba. D. Oh, kok siapa tadi kata Fardan? Fardan B Batam atau D domba? B, betul ya. Jawaban yang betul adalah B. D. Betul kan saya? Bahkan ia rela menghabiskan 5 hari dalam seminggu untuk berlatih di klub yang diikutinya. Perjuangannya yang patut diacungi jempol oleh teman-temannya. Ya kan? Ya, B jawabannya. Oke, nomor 29. Nah, ini nggak usah ya. Iklan Pak Irwan tidak dimasukkan. Kemudian ini penutup pidato juga tidak dimasukkan. Tapi kalimat iklan yang tepat untuk menawarkan benda di atas adalah apa namanya? Kayaknya A. C. Belilah sepeda ini, dijamin Anda puas. Nggak mungkin kan? Sepeda zaman sekarang segera memiliki. Sepeda murah dan awet. Sepeda berkualitas dengan harga yang pantas. Yang ini kan? Oke. C. Ini nggak ada ya di kisi-kisi. Ada nggak di kisi-kisi? Nggak ada ya? Di bawah ini merupakan penutup pidato yang tepat adalah mana? Penutup? D. Oke, betul lah. Kita percepat aja. Karena Pak Irwan mau bantu beres-beres ruang ujian. Ya, oke? Jadi jawabannya ini. Oke, nomor 31. Nah, ini kalau 31 silakan dibacakan oleh yang belum nih. Siapa ya? Tadi Fatan. Fatan sekarang. Fatan Azza Maulana, silakan. Nomor 31. Ini adab. Biasanya selalu ada nih. Untuk menyusun kalimat ada nih. Silakan. Fatan. Ya. Biji-biji yang tenggelam biji-biji yang tenggelam dipergunakan sebagai bibit. Biji-biji dicuci dan dibersihkan, kemudian dikeringkan. Biji pepaya yang baik berasal dari pohon pilihan. Sebelum ditanam, biji perlu diuji lagi dengan merendamkan di dalam air. Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang baik jika diurutkan. Mana ya? B kayaknya. B. C. Yang pertama, biji pepaya yang baik berasal dari pohon pilihan. Kemudian setelah itu bagian B. Biji dicuci dan dibersihkan kemudian dikeringkan. Ya kan? Kemudian sebelum ditanam, biji perlu diuji lagi dengan merendam di dalam air. Biji yang tenggelam dipergunakan sebagai bibit. Oke, betul ya. 31 B. Pinter sih Pak Fatan. Nah, sekarang yang ini. Kita langsung aja ya. Ada yang belum nih, yang belum. Fatan, Galih. Nah, Pak Irwan pengen dengar suara Galih. Ini gampang ini. Ayo Gali. Gali. Oh Gali, yes mantap. Gali sekali. Ayo kalau Gali. Ayo. Ya, Ustaz. Ya, silakan baca nomor 32. 33. Ya, 32. Tuhan akan lipat ganda pada pahala orang yang rajin beribadah. Penulisan kata dalam tanda kurung tersebut seharusnya A. Melipat gandakan, B. Melipat gandakan, C. Dilipat gandakan, D. Dilipat gandakan. Mana? Ayo Gali. A. Nah, jawabannya? A. Gali? A. Iya. IEZ loh. Ini ya. Tuhan akan melipatkan ganda
Ganda pahala Mana orang. Gali? Si Gali dulu nih, yang jawab Gali nih pengen. Ayo. Aduh, Gali nggak percaya ini, nggak bisa nih. Aduh, nggak boleh kayak gitu. D. Mana Gali? Apa jawabannya? Iya. A. Oke, betul. A, betul ya. Gali, betul nih. Udah betul kok. Oke, sekarang nomor 33 kita lewat ya. Sekarang nomor 34 ini penting juga ini untuk penulisan. Nomor 34. 34 oleh Ananda siapa? Gizati Syahada, Gizati. Ada Gizati? Yo, tinggal sedikit lagi. 34. Siswa kelas 4 SD Prima akan berkunjung ke Museum Dirgantara. Besok Jumat. Ya. Berkunjung ke Museum Dirgantara besok Jumat dengan naik bis. Penulisan yang tepat untuk kata bergaris bawah adalah Oke. mana, Pak? Yang ini kan, ini besok Jumat, kemudian bis. Ini besok Jumat ditulisannya bagaimana? Museum. Oh, ini sebenarnya yang ini nih. Oh, enggak ini ya. Museum yang ini sebenarnya. Museum, kemudian besok Jumat, dan bis. Nah, kira-kira yang mana nih? Tulisannya yang mana? D. Jawaban yang betul mana? Besok. Nah, D yang ini ya. Museum. Besok. Museum besok Jumat. Bus ya. Museum besok Jumat sekarang. Yang ini ya. Museum besok Jumat ya itu. Oke, nomor 35. Pada kata apa nih di sini? Coba kita. Klinik, kita langsung aja ya. Klinik bersalin Amanda akhir-akhir ini ramai dikunjungi pasien. Banyak pasien yang datang disebabkan oleh penambahan jumlah dokter dan bidan. Banyaknya pasien membuat mereka harus antri menunggu giliran diperiksa. Mereka juga harus rela berjejer mengambil obat di apotek. Penggunaan kata yang salah dalam paragraf di atas terdapat pada kata yang mana, yo? Pasien, dokter, menggunakan kata yang salah apotek. Pasien. Pasien. Mana? Pasien. Klinik Pasien bersalin Amanda akhir-akhir ini ramai dikunjungi pasien. Antri. Apotek atau apotek? Antri. Kalian kalau melihat tulisan apotek atau apotek? Apotek. Apotek atau apotek? Apotek. Kata yang benar apotek atau apotek? Apotek. Betul ya? Oke, tulisan yang benar adalah benar apotek. Berarti yang mana yang salah? Antri. Pasien, dokter. Di sini apotek betul kan? Gak ada. Antri, dokter, pasien. Berarti kalau pasien tulisannya bagaimana? Dokter. Pasien. Dokter atau dokter? Dokter ya. Dokter loh. Pasien atau pasien? Pasien. Oke, pasien.
Pasien atau Antrinya Ustadz harusnya pakai E. antrie kan ya? Harusnya? Gimana? Antri atau antrie? Antri. Apa yang salah berarti betul semua ya? Iya. Dokter Ustaz. Dokter. Benar. Dokter itu bukannya dokter ya? Oke, betul tulisannya. Yang betul adalah, yang salah adalah Antri. Bingung ya? Antri seharusnya kan yang betul adalah Antri. antre. Yang betul ini yang antre. Antri, bukan antri tapi antre. Antre. Ya. Yang salah itu antri. Pasien udah betul, dokter udah betul, apotek sudah betul. Antri itu salah penulisannya. Yang betul adalah yang betul antre. Oke. Sekarang 36 nih. Oke, 36. Rozi. Tadi sudah ya. Almira tadi enggak udah. Faiz Al-Bazil. 36. Sedikit lagi. Yuk. Penggunaan tanda koma pada kalimat berikut yang benar adalah Yang mana yang? Oke. Bingung ya? Saya tidak senang makanan itu. Astaga, kamu datang lagi ke sini. Bisa nggak? Betul nggak? Wah, pensilku ketinggalan. Aduh, sakit sekali perutku. Mana? Mana yang benar? Yang betul adalah A. Betul kan? Yang betul adalah A. Tinggal gini aja. Saya tidak senang makanan itu. Astaga, kamu datang lagi ke sini. Bisa nggak? Salah. Wah, pensilku ketinggalan. Nggak mungkin kan. Wah, pensilku ketinggalan. Aduh, sakit sekali perutku. Sekali. Oke, sekarang nomor 37. Dudung. Biar cepat ya. Dudung, rapikan buku-buku. Dudung, rapikan buku-buku berserakan ini. Dudung itu tanda apa di sini? Apa? Don apa? Mana jawabannya? Don apa? Dudung tanda seru. Ya kan, dudung. Rapikan buku berserakan ini. Berarti di sini titik. Ini tanda seru. Yang ini titik. Berarti jawabannya yang mana? Ini kalian harus tahu ini. Harus tahu nih yang ini nih. Dudung. Rapikan buku-buku berserakan ini. Dudung itu berarti kalimat perintah. Rapikan buku-buku berserakan ini berarti berita. Yang mana? Ini yang berserakan itu kan kalimat berita. Berarti diakhiri titik. Oke, 38. Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul. Minggu depan minggu depan titik ya di sini. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut yang adalah yang mana? Yo. Pak. Ya, yang berarti yang ini coba lihat. Yang kapital itu Pak. Terus nama juga ini kapital. Lihat, Pak Irwan coba lihat nih di upload ya. Pak. Nah, ini kapital. Beben. Nah, ini B. Berencana pergi ke kabupaten besar atau kecil? Kaknya. Oke. Gunung Kidul. Nah, ini gunung. Yang polos dirusak. Berarti G-nya besar ya.
Nah, yang ini. Minggu depan. Jadi mana yang betul? Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul minggu depan. D Pak jawabannya B. Beben. Berarti jawabannya adalah B. B. Kok A tuh? Pak Beben berencana pergi ke kabupaten kecil kan ini. Kabupaten K-nya harus besar juga. Kabupaten Gunung Kidul karena tempat juga. Gunung Kidul. Mana yang Gunung Kidul. besar? Nah, ini. B. 39. Nah, dua lagi. Jarwo membeli peralatan kantor, kertas, tinta, print, buku, dan spidol. Tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah adalah yang mana nih? Yo. Tanda baca. Jarwo membeli peralatan kantor. Peralatan kantor, kertas, tinta, print, buku, dan spidol. Nih, Jarwo membeli peralatan kantor. Kertas, tinta, print, buku, dan spidol. Ini sama aja yang mana yang mana ya kira-kira? C mungkin. C. D itu D sama dengan A ya? Ini tanda koma sebenarnya. Kalau A? Kalau A itu sama aja kan? A sama ini sama ternyata ya. Apa bedanya? Ini D sama A sama ini. Mungkin ini seharusnya ini titik koma ya. Nah, itu titik koma. Jarwo membeli peralatan kantor, kertas, tinta, print, buku, dan spidol. Seharusnya seperti itu. Oke, seharusnya jawabannya adalah ini. Tanda titik koma. Karena peralatan kantor itu kan kertas, tinta, print, buku, dan spidol itu adalah peralatan kan kantor. Oke. Betul kan? Bingung. Bingung? Penggunaan tanda baca ini ada titik koma, ada kalau titik ini ada terdiri dari bagian-bagian ya kan? Kalau pakai titik aja bagian-bagian, tapi kalau titik koma ini itu apa namanya masuk ke dalamnya. Gimana caranya ya Pak Irwan itu? Nih, Jarwo membeli peralatan kantor, titik. Koma, kertas, tinta print, buku, dan spidol. Jarwo membeli peralatan kantor. Kan ini kan satu kalimat masih dalam satu kalimat. Tapi kalau pakai titik, biasanya titik 2 itu biasanya ke bawah. Kalau pakai titik 2, ke bawah. Paham? Titik 2 ke bawah 1 misalkan. Ya kan? Nah, kalau satu jajar pakai titik koma. Oke, paham enggak? Kalau tanda titik di sini 2 itu salah. Kalau ada titik 2 harus ke bawah. Gitu. Paham? Kalau ada titik 2 berarti ke bawah poinnya. Kalau titik koma berarti ke sini. Nih. Nah, ini. D. Oke, terakhir. Sudah paham nggak yang ini? Penggunaan titik sama titik koma. Udah. Oke. Nah, sekarang nomor 40 terakhir. Tadi galih, Ustaz. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut yang mana, yo? C. C. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka. Nah, titik, lihat ada hurufnya, huruf Hari Pramuka. SD Sejahtera melaksanakan kegiatan persami. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti mendirikan tenda, lomba berbaris, lomba mapur, dan morse. Titik. Misalkan. Berarti di sini dalam rangka memperingati Hari Pramuka,
titik. Ya kan? Ya. Ini titik. SD Sejahtera melaksanakan kegiatan persami titik. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti mendirikan tenda. Nah, mendirikan tenda di sini titik atau koma? Koma. Lomba baris berbaris. Koma gitu ya? Koma. Lomba semapur, koma. Morse, Koma. oh koma. Titik. Itu terakhir. Terakhir berarti mana jawabannya? Titik, koma, titik. Titik, koma, titik. Berarti yang mana? A ya. A. C. Kok C? A. Jawabannya adalah A. Ingat, titik, koma, titik. Nah, titik, koma, titik. Oke, sampai di sini nomor 40. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah lebih pas sampai jam 3 ya. 14:49. Nah, ini Ananda pembahasan soal kita sampai di sini. Walaupun mungkin bisa jadi nanti soalnya bisa ada yang sama, ada yang berbeda, tetapi secara konteks sama. Tolong Ananda disalin jawabannya di buku tematik ya. Nah, jadi nanti soalnya soal bahasa Indonesia ada 30 soal. Terdiri dari 10 halaman. Nah, jadi waktu mengerjakannya 2 jam besok. Oke, Ananda, mungkin ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau nggak ada kita tutup saja kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sebelum membaca doa, marilah kita membaca surat Al-Asr dulu. Oke, kita membaca surat Al-Asr. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti ada esai. Nggak ada esai. Semuanya ABC, pilihan ganda, ya. 30. Cuma pilihan ganda, kalian kalau bahasa Indonesia harus bersabar dibaca bolak-balik dan teliti. Berapa jam, Ustaz? 2 jam. 1 jam setengah. Ini soalnya yang Pak Irwan nanti untuk UAS itu yang sudah kalian pernah mungkin mengerjakan. Baik di PTS maupun di PAS. Kemarin, penilaian akhir semester. Silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi di situ. Ya, terkait dengan kisi-kisinya, ide pokok, paragraf, kemudian juga ada puisi. Tadi kan ada puisi ya. Nah, seperti itu. Oke, tidak jauh seperti ini ya untuk bahasa Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kegiatan pemantapan soal ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian. Selamat beristirahat, selamat berbuka puasa nanti ya. Baik kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Irwan akhiri ya kegiatan ini. Akhiri saja. Dadah. Mana tulisannya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum.